Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa dan berharap saudaraku, Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan ya. Tema kita pada saat ini adalah hidup yang diberkati. Hidup yang diberkati adalah hidup yang mengalami Tuhan secara pribadi. Dulu hidup kita mati dalam dosa, dan sekarang karena percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita mempunyai persekutuan dengan Tuhan yang adalah sumber berkat dan sumber kasih karunia yang melimpah. Yohanes 10 ayat 10b sampai 11 berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup," yaitu mereka yang percaya pada Tuhan Yesus mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. "Akulah gembala yang baik," kata Tuhan Yesus. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus adalah sumber hidup di dunia ini dan juga hidup kekal di sorga. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, termasuk kita, supaya kita mempunyai hidup yang diberkati dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Inilah firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, saudara. Inilah janji Tuhan Yesus yang luar biasa yang diberikan pada orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Memang saudaraku, atau namun saudaraku ya, kadang-kadang persoalan dalam hidup kita adalah kita tidak sungguh-sungguh saudaraku percaya kepada janji Tuhan ini. Bahwa Tuhan Yesus sanggup dan mampu memberkati kita, mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan kita, menolong kita. Sesungguhnya kalau Tuhan Yesus sanggup memberikan nyawanya sendiri, menebus dosa-dosa kita, sudah membuktikan lahir di kandang domba dan mati pada hari yang ketiga, saudaraku, di kayu salib, naik ke sorga menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Sesungguhnya kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus pun sesungguhnya, saudaraku, sanggup memberkati, saudaraku, seluruh kehidupan kita. Yang membuat hidup kita tidak diberkati seringkali adalah karena kesalahan kita sendiri, karena kekurang percayaan kita, atau seringkali ini disebabkan karena cara berpikir kita dan cara pandang kita yang salah, serta hidup kita yang salah, saudaraku, masih jauh dari Tuhan dan hidup dalam dosa. Karena itu kita harus dibebaskan dari cara hidup, saudaraku, yang salah, cara pandang yang salah, cara berpikir yang salah, tingkah laku yang salah. Bagaimana saudaraku? Nah, pada saat ini saya ingin membagikan 3 hal yang sering saudaraku membuat kita tidak diberkati oleh Tuhan Yesus. Yang pertama saudaraku, masih ada dosa atau ada kebenaran firman Tuhan yang kita langgar. Kita nggak taat kepada kebenaran firman Tuhan. Amsal 21 ayat 6 berkata, "Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut." Jadi firman Tuhan menggambarkan kepada kita, mengatakan kepada kita, saudara, bahwa memperoleh harta dengan lidah dusta atau menipu, saudara, bahkan mencuri itu tidak boleh. Melakukan usaha dengan penuh dengan kekotoran, kebohongan, atau saudaraku, kita mungkin merebut hak orang lain, usaha atau uang orang lain, tanah orang lain dan sebagainya. Ini tidak boleh. Ini melanggar kebenaran firman Tuhan. Ini adalah dosa yang mendatangkan, saudaraku, atau yang orang-orang yang mencari maut itu yang seperti ini. Maleakhi 3 ayat 8 dan 9 firman Tuhan berkata, "Bolehkah manusia menipu Allah?" Pasti tidak boleh, saudaraku ya. "Namun kamu menipu aku," kata Tuhan. "Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau?" Tuhan berkata mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. "Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku," kata Tuhan. "Ya, kamu seluruh bangsa." Ini bangsa Israel, saudara. Saudaraku, ini pelajaran bagi kita. Mungkin kita juga melanggar kebenaran firman Tuhan dengan menahan persembahan khusus dan persembahan perpuluhan kita. Firman Tuhan berkata, ini adalah manusia yang menipu Allah.
Jadi jangan harap saudaraku kita akan diberkati oleh Tuhan dengan hidup yang berkelimpahan, diberkati secara rohani, secara jasmani saudaraku, dan diberkati dengan sukacita dari Allah kalau kita masih hidup di dalam dusta, di dalam ketidakjujuran, kebohongan. Mari kita tinggalkan itu. Dan kebenaran yang kedua saudaraku, kenapa banyak orang tidak diberkati saudaraku, yang membuat hidup kita tidak diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, kita tidak mengandalkan Tuhan 100% atau sepenuhnya. Peringatan kepada bangsa Israel zaman Nabi Yeremia, saudaraku. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8 ayat yang terkenal berkata begini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi siapapun kita tidak akan mengalami hidup yang diberkati oleh Tuhan bila kita menggantungkan atau mengandalkan manusia, menggantungkan diri kepada kekuatan diri sendiri, saudaraku. Atau kita tidak juga berdoa kepada Tuhan. Atau mungkin kita berdoa dengan ala kadarnya, tidak sungguh-sungguh beribadah, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, membaca firman dan melakukannya. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, saudaraku, dan yang menaruh harapannya 100% kepada Tuhan, hidupnya akan diberkati. Tidak akan mengalami kekeringan, tidak khawatir akan datangnya tahun kering atau kesulitan hidup, karena orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya akan diberkati dan tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku, mari kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Amin, amin ya, amin ya. Dan kebenaran yang ketiga yang saya bagikan, saudara, Tuhan mengizinkan kita tertindas, saudaraku, supaya kita belajar ketetapan-ketetapannya, atau supaya kita bertobat, kembali kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, belajar lagi kepada Tuhan. Nah saudara, ini pengalaman pemazmur dalam Mazmur 119. Saya bacakan ayat 71 dan ayat 73. Firman Tuhan berkata seperti ini. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian, supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Jadi saudaraku, sebagai kebenaran yang ketiga, kadang-kadang Tuhan mengizinkan seperti ayat ini, kita tertindas, kita menghadapi masalah. Supaya apa saudara? Supaya kita dibentuk. Supaya nanti kita mempunyai pengertian yang benar terhadap Tuhan. Jadi melalui penderitaan, penindasan, kita belajar perintah-perintah Tuhan, saudaraku, sehingga kita semakin dewasa. Jadi ada kalanya, saudaraku, kita menghadapi masalah, problema, bahkan kita tertindas, saudaraku. Tujuannya apa? Untuk membentuk karakter kita. Mungkin masih ada karakter kita yang jelek, yang buruk, saudaraku, masih kita hidup dalam kepahitan, permusuhan, emosi yang tak terkendali, kita mudah tersinggung ya, atau seringkali kita malas-malasan, saudaraku. Kita dibentuk supaya kita menjadi orang Kristen yang semakin kuat, semakin dewasa rohani. Tapi mungkin juga kita dilatih, saudaraku, diizinkan tekanan hidup, ada dosa, dan Tuhan ingin menunjukkan kesalahan-kesalahan kita supaya kita nanti bertumbuh dewasa, saudaraku, secara rohani, supaya bisa menjadi berkat, menjadi orang Kristen yang kuat, hamba Tuhan yang baik, yang dipakai lebih lagi, saudara. Karena Allah peduli, Dia ingin memberkati kita. Jadi saudaraku, inilah 3 kebenaran yang sering membuat kita hidup tidak diberkati, saudaraku. Dan yang ketiga tadi memang untuk menguji kita. Yang pertama, saudaraku, masih ada dosa.
atau kebenaran firman Tuhan yang kita langgar. Yang kedua, kita tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya, tapi mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan diri sendiri, saudaraku. Jangan ya. Dan yang ketiga, saudaraku ya, ini sebagai peringatan bagi kita, Tuhan mengizinkan kita tertindas. Ada masalah supaya kita belajar ketetapan-ketetapan firman-Nya, firman Tuhan. Jadi ada kalanya Tuhan mengizinkan kita tertindas supaya kita lebih setia, saudaraku, lebih sungguh-sungguh lagi kembali kepada kebenaran firman Tuhan supaya hidup kita diberkati. Amin ya. Saya kembali akan membacakan janji Tuhan Yesus kepada kita yang luar biasa dari Yohanes 10b sampai 11 berkata, "Aku datang," kata Tuhan Yesus, "supaya mereka atau supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Tuhan berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Mari saudaraku, kita setia kepada Tuhan. Mungkin kita sedang menghadapi ujian berat, tapi kita tahu Tuhan sayang kepada kita. Tuhan rindu kita lebih lagi mendekat kepadanya. Kalau selama ini kita belum setia, mari kita lebih setia kepada Tuhan. Amin ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman. Terima kasih janji-Mu bahwa Engkau sesungguhnya mau memberkati kami, bahkan berkelimpahan. Ajarlah kami untuk setia, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kami tinggalkan dosa, keburukan, kenajisan, keegoisan kami, tinggi hati kami, dan banyak lagi macam dosa Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Yesus. Berkat-Mu boleh mengalir memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang juga diberkati oleh Morning Spirit. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.